Dan Kamesha gimana nih Ramadannya tahun ini? Mungkin adakah yang berbeda atau dari kalian adakah yang mau disampaikan dari Ramadan kali ini? Apa? Seperti ada yang berbeda gak nih? Ramadan tahun ini. Kalau yang beda Sejauh ini seperti apa Ramadannya? pastinya beda ya, karena Ramadan kali ini pengennya jauh berbeda dengan Ramadan tahun kemarin, karena emang sudah seharusnya berbeda setiap tahun, berbeda ke arah yang lebih baik. Alhamdulillah tadi sebelum kesini juga satu halaman ya Mbak, Mas Quran ya. Dia baru 1 bulan ini belajar ngaji. Baru kalau pernah dengar metode Iqra kan? Nah itu buat anak kecil. Nah jadi itu namanya metode Al-Barqi. Jadi kurang lebih sama kayak Iqra, cuma nggak terlalu lama, nggak perlu Iqra 1, 2, 3, 4, nggak. Pokoknya Al-Barqi itu buku. Nah sebelum Ramadan itu aku ngejar target supaya dia bisa udah langsung Quran. Tapi ternyata sebelum Ramadan tuh belum nyampe Quran. Terus akhirnya aku suka pancing dia, Beb sayang kalau Ramadan nggak buka Quran gitu kan, nggak apa-apa deh mau tadabbur baca arti atau cuma satu ayat aja kan, pahala satu huruf aja kebaikannya udah 10 gitu, apalagi bisa 1 halaman. Akhirnya alhamdulillah dia Ramadan tahun ini udah mulai ngaji. Bedanya Lumayan lah. lancar. Lumayan lah, bagus. Mas Pepe sendiri gimana nih belajar mengaji gitu, dari udah dikejar target gimana? Iya, sebenarnya sih nggak dikejar, bukan dikejar target, emang aku yang mentarget sebenarnya. Cuman kemarin memang masuk Ramadan awal kemarin sampai pertengahan ini tiba-tiba ada beberapa, ya ada kesibukan aja, jadinya belum dapat nih. Sebenarnya kita aku sama guru ngajiku tuh udah ada harinya gitu. Jadi kemarin sempat kelewat aja gitu. Terus besok datang ya. Besok Datang ngaji lagi. namanya Abah, kita tuh ngajarin aku lah ngaji gitu. Dan alhamdulillah ya tadi istriku bilang udah dipancing sama Al-Quran udah insyaallah udah bisa. Alhamdulillah lah, buat aku bisa mengisi Ramadan tahun ini dengan sesuatu yang lebih baik. Mau belajar, nggak mau untuk belajar walaupun udah putih-putih ya, berewoknya udah. Itu kan tadi pakai masker, Iya, udah kelihatan. Tapi itu yang aku syukurin, karena biar gimana pun dari kita berduanya tuh udah ada niat lah, udah ada nawa itu pengen terus memperbaiki ibadah kita yang jauh dari sempurna gitu. Karena anak-anak juga jadinya fun Mbak, karena bisa ngajarin papanya gitu kan. Anakku udah ngebalap udah hampir juz 19, karena memang kita punya kebiasaan tiap tahun tuh hatam. Setiap Ramadan kita hatam. Aku masih jauh banget ketinggalan sama anakku yang pertama. Yang kedua anakku juga udah juz 5. Jadi papanya ini sebenarnya kebontot kedua setelah Bambang yang paling mundur banyak. Jadi Bambang paling bontot, papanya kedua bontot. Tapi nggak apa-apa, anak-anak tuh ngelihatnya tuh nggak, papanya nggak gengsi, anak-anaknya juga nggak ngejatuhin mau papanya baca gitu. Jadi punya suasana yang beda dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi Mamisha, Mas Bibi mungkin sebagai penggugur dosa ya, ada nggak sih cobaan-cobaannya kira itu untuk menjadi lebih baik lagi? Ada nggak sih godaan-godaan? Godaan sih setiap hari ya Mas ya, kayaknya kan emang setan nggak seneng ya kita berbuat baik, kita beribadah gitu. Godaannya banyak banget, selalu ada. Tapi kalau misalnya dibilang apakah ada penggugur dosa, kalau kita merefleksi diri sih sebenarnya cobaan apapun yang kita hadapin dengan ikhlas ngejalaninnya, kayak Baby misalnya nih, contoh kemarin masuk rumah sakit, terus yang namanya sakit itu kan dicabut kenikmatan sehat kita kan. Baby sekarang udah nggak punya kantong empedu gitu kan, orang-orang bilangnya Mbak yang kuat ya, biar bagaimanapun ini kan sebuah cobaan lah ya. Tapi aku justru ngingetin Baby bahwa ini salah satu nikmat Allah yang mungkin bisa menggugurkan dosa Baby sendiri kalau misalnya dia ikhlas gitu loh. Itu mungkin ya salah satunya. Kalau selebihnya sih mungkin banyak lah, setiap hari kita pasti punya cobaan-cobaan yang memang kita hadepin ya tiap hari ya Beb ya, selalu ada. Ya insya Allah mudah-mudahan kita terus kuat
berarti ada kesentil nggak sih gara-gara anak mungkin lebih hebat dalam segi agama daripada orang tuanya? Pernah kesentil seperti itu? Aku Tahu enggak. kalau baby enggak ya, karena kita saling mengisi sih ya. Karena di keluarga aku nggak aku tidak mengajarkan gitu loh di keluargaku ini adalah salah satu yang semuanya tuh bebas. Artinya aku open discuss orang. Aku adalah orang tua yang open discuss gitu. Demokratis ya. Jadi mau discuss apapun mengenai apapun aku selalu terbuka. Bahkan yang aku nggak tahu pun aku tanya ke anakku, mungkin nggak di luar hal agama ya, kayak di luar kayak ya generasi sekarang yang lagi kayak sosial media atau isu gimana lah. apa isu yang aku nggak tahu, apapun itu aku selalu tanya sama anakku. Jadi kebiasaan untuk bertanya, jawab, terus berdiskusi Dua arah ya. itu hal yang biasa buat aku. Jadi kayak yang pertama tuh ngelihat bapaknya begini gitu ya, nggak sama sekali nggak masalah gitu. Jadi kita tuh memang dalam segala hal gitu ya, kayak misalnya ngobrolin agama, mungkin papanya jauh lebih tahu masalah tentang sejarah Nabi, sejarah Islam. Aku memang orangnya aku banyak tahu sejarah. Iya, jadi anak-anaknya yang nanya tentang itu ke papanya. Tapi begitu nanya ke syariat, mungkin aku jauh lebih tahu, bukan hebat ya, bukan pintar, tapi aku masih pikir ilmu. Tapi mungkin masalah syariat aku lebih tahu daripada anak-anak nanya ke aku. Tapi untuk hal-hal misalnya ngaji, anakku lebih jago. Ya kita papahnya nanya ke anaknya. Jadi kita saling ngisi. Begitupun hal musik. Papahnya merasa expert di bidang musik, bisa nanya A sampai Z, tapi untuk update musik-musik zaman sekarang, Ya, bapaknya harus tetap nanya. nanya, Kak. Ini lagu kamu nemu di mana? Kok bisa sih ada Bandcamp ini kok ada materi keren? Nanya gitu. Jadi kita tuh sebenarnya di rumah tuh memposisikan diri sebagai orang tua, bukan menjadi orang yang paling hebat, orang yang paling tahu, orang Bukan yang ditakutin paling gitu loh. orang yang paling pokoknya selalu benar. Parents is always right gitu. Enggak. Jadi kita selalu apapun deh konteksnya itu kita selalu diskusi. Jadi seru. Mereka juga tahu nggak sih Boning itu begini kita tuh yang takjub. Masya Allah ya BP anak-anak kita sekarang Lagi bahasa Inggris. pinter. Udah deh, Bahasa Inggris dicelain lo bapaknya. Ngaku aja orang-orang tua sekarang tuh bakal hancur-hancuran pasti di bahasa Inggris pasti sama anak sekarang ya kan. Lu jangan ketawa-tawa, lu pasti lu ketawain anak lu juga kan. Bahasa Inggris kita kan ngaco Mereka ya kan kan. ngomongnya Mereka kan jadi grammarnya udah kan. bener, Gitu kan. artikulasinya bagus gitu, pronounce-nya. Jadi ya udahlah siap-siap aja gue jadi bahan setiap hari gitu kan. Tapi bapaknya ketawa-ketawa lah, nggak Iya, sakit aku hati. ketawa. Oh gitu ya. Oh iya, coba gitu. Jadi seru kan. Seru. Buat aku justru yang kayak gitu jadi seru. Kita jadi kayak berasa punya temen di rumah tiap hari ya, Iya. Beb, ya. Kadang-kadang kita ada sesuatu hal yang nggak comfort untuk dibahas sama teman kan. Kayak masalah agama, belum tentu juga gue ngapain lo ngomongin kayak gini sama gue. Tapi kalau sama anak-anak ya mereka always welcome gitu loh. Hal-hal yang bahasa Inggris nanya sama teman, di malu banget gitu kan, gengsi. Tapi kalau sama anak-anak tuh kayak nggak ada. Kayak bundanya juga kan dia juga lumayan jago lah bahasa Inggris. Tapi sering kalau dia salah ngomong anak gue yang bener ini, bunda yang bener ini. Kadang-kadang Bambang yang bener yang paling kecil. Ya gitu Bun. Gitu Bun, ngomongnya begini. Oke. Oke, ini kan di keluarga lagi pengen lebih baik lagi. Mungkin ada kebiasaan yang akhirnya ditinggalkan dan punya kebiasaan baru, ada nggak sih di keluarga kalian? Kebiasaan baru. Yang ditinggalin ya. Yang ditinggalin apa ya Bebe yang udah ditinggalin ya? Mungkin kalau Ramadan ya, mungkin kita ngobrol pas Ramadan aja kali ya. Iya, Ramadan yang sekarang kebiasaan baru apa ya Bebe? Terawih sih alhamdulillah ya, tiap tahun kita terawih jamaah ya. Ngaji juga kebiasaan baru. Kajian mungkin. Oh kajian, Iya, yang benar. baru kajian, benar. Iya kajian. Sekarang Kita mungkin panggil. kita punya kajian rutin alhamdulillah. Yang dulu tuh aku doang yang kajian. Jadi aku yang datanglah ke kajian A B C D aku sendiri. Tapi aku tuh kayak punya PR bahwa ibu tuh katanya kan adalah madrasah untuk anak-anaknya. Madrasah dalam quote and quote ya. Jadi aku punya tanggung jawab di sini untuk ngasih pendidikan agama selain manggil guru ngaji, tapi juga ada yang lebih daripada itu gitu loh, tentang ilmu-ilmu Islam yang selama ini kita juga nggak tahu. Nah daripada bingung,
akhirnya aku panggil Ustadz bergilir, siapapun yang jadwalnya kosong, kita 1 bulan sekali aku bikin kajian di rumah dengan selain keluarga, dengan mengundang circle-circle terdekat. Teman-teman dekat. Jadi aku nggak buka nih majelis taklim untuk siapapun yang mau datang. Kenapa? Karena aku ingin menjaga circle ini, lingkungan terdekat, sahabat-sahabat aku, geng aku ini, supaya sama-sama yuk belajar gitu. Gue nggak lebih baik kok dari lo, tapi kita duduk bareng di rumah gue, lo mau nanya apapun, hal yang secemen apapun, sereceh apapun, go ahead gitu loh. Aku pengen ciptain kenyamanan buat teman-temanku yang mungkin belum berkerudung, belum berhijab, belum sholat gitu ya, belum, iya banyak gitu yang mungkin mereka segan mau datang ke kajian gitu kan, tapi kalau ke rumahku welcome gitu loh. Jadi mereka mau nanya apapun enak. Itu mungkin ya kebiasaan yang baru kita jalanin. Dan terus Ramadan ini juga aku bikin konten judulnya Tanya Ustadz. Itu hal-hal yang ringan sekali, yang sehari-hari sebenarnya itu adalah pertanyaan kita pribadi. Kayak misalnya tiba-tiba dia lagi jaga wudhu, terus tiba-tiba kak, apa udah buang angin apa belum ya, udah kentut belum ya? Terus kakak anakku yang pertama ngomong, "Pah, kalau ragu nggak usah ambil air wudhu." Hah? Serius kak? Jadi papa nggak usah wudhu? Kan papa ragu, daripada udah kentut mendingan papa wudhu. Enggak pak, itu ada dalilnya. Anakku gitu. Udah deh kak. Gitu. Udah kak, daripada kita so tahu, mendingan kita tanya Ustadz. Udah deh, aku kontak nih semua kenalan Ustadz aku. Tat, boleh nggak, mau izin bikinin dong video 1 menit aja 2 menit buat konten Instagramku. Insya Allah ini jadi amal jariah dan juga manfaat buat orang. Oke, apa pertanyaannya? Ini, udah jawab 2 menit. Udah aku jahit deh reels. Jadi setiap hari aku tayang, mau itu setelah subuh atau lagi siang-siang ngabuburit atau maghrib, pokoknya timenya aku sesuaiin. Isinya adalah tanya jawab hal-hal yang sehari-hari, jadi bukan yang berat-berat. Buat yang cowok-cowok tuh junub ada tuh. Kan dia nih kayak nanya gitu, aku belum mandi junub nih, boleh puasa nggak gitu kan? Ini nanya junub mulu. Lu kemarin udah junub, pertanyaannya junub lu. Kan junub tuh ada 2, ada junub kalau berhubungan sama istri, ada mens gitu kan. Nah itu kan berbeda junubnya gitu. Kemarin udah ngomongin junub. Lu daripada puasa kita nggak sah, ya kan mendingan nanya. Jangan kode nih gue bilang. Gua lupa lagi nih, jangan kode sama junub. Tapi buat Mbak Misin nikmatnya apa sih? Mau nambah lagi Ini tambah. belajar ilmu baru. Iya nih, seru karena buat aku gini loh. Kita tuh kan belajar apapun yang selama kita hidup tuh kita selalu menemukan hal-hal yang baru. Dan buat aku yang udah Islam dari lahir, ternyata tuh masih banyak banget sejuta pertanyaan yang kadang-kadang kita ragu kan, kayak aduh ini bener nggak yang kita bikin, karena mazhab aja ada 4, dalil sunnah segala macem gitu kan, orang menafsirkannya banyak gitu kan. Jadi menarik buat aku tuh, challenging banget buat aku mengetahui ajaran agama kita yang kita dari lahir gitu loh, yang cuma tahu terutama apa juga yang sering kelewat, adab. ada. Itu tuh kadang-kadang nggak sampai ke Kita sana kan nggak gitu. merhatiin, Wudu main wudu aja, main padahal wudu. ada adabnya. Terus baca Quran, baca doang, buka gitu kan, nggak ada adab. Sholat juga kadang-kadang Allahu Akbar gitu. Oh iya ternyata ini loh, ya hal-hal yang sepele tapi kita dulu ya. lupain gitu loh, berpuluh-puluh tahun tuh baru tahu. Dulu tuh gue baca tasawuf segala macam gitu ya, baca. Berat-berat Wah, bacaannya. modern apa? Begitu syariat. Begitu syariat itu lewat semua. Nah, jadi makin kita sih, kalau kita ya berdua sih ngerasa gitu loh, makin kita berdalam agama kok malah ke hal-hal yang ringan gitu. Iya. Yang kita berbagus Karena lagi kita gitu. pengen perbaikin hal-hal yang basic dulu deh. Sholat lo benerin dulu, wudunya dibenerin dulu, nggak usah ngomong tasawuf dulu gitu, nggak usah ngomong yang tinggi-tinggi dulu, karena ini bekal kita di akhirat. Ya, untuk knowledge harus nggak apa-apa, bener. Buat untuk knowledge gitu harus. Tapi kalau yang penting tuh ya itu tadi basicnya gitu loh. Karena gue percaya apapun yang kita lakuin ini kan adab itu penting. Kalau kita hidup di Indonesia kita nggak punya adab, kita bisa digebukin orang. Iya, dan- Masuk rumah orang nggak ada adabnya ya Iya. gitu ya. Nah sama kayak kita beragama nggak punya adab. Jadi orang-orang kadang-kadang kan bilang, lu tuh sunah banget sih, lu kayaknya ekstrim ya, kayaknya lu keras nih. Enggak lah. Sebenarnya kan adab-adab itu udah dicontohin sama Rasulullah. Kalau misalnya kita belajar lebih dalam, oh iya ternyata apa yang orang-orang lakuin, orang-orang sunnah lakuin itu ternyata tuh bukan ekstrim, memang mereka
contoh Rasulullah gitu loh. Kita aja yang karena awam, kita yang pakai ilmu, kita ngerasanya kayak lebay banget sih lo gitu ya. Padahal begitu kita tahu, Kak saya itu emang adab diajarin Rasulullah, buka Quran harus wudu, pakai kerudung, nutup aurat. Oh iya ya, oh iya ternyata kenapa sih? Oh banyaklah hal-hal yang ternyata kita nih masih cemen dan baru tahu sekarang. Oke, Mas Baby. Mungkin Mbak Misha bisa dibilang keluarga Baby Romeo sedang melakukan hijrah nggak sih? Mungkin kan banyak orang tidak mau dibilang hijrah di Sama kita juga. Seperti apa? Sama kita juga. Gue juga gak ngerti hijrah Dari apaan. konten Instagram itu kan lebih berwarna dan semuanya kayak dilihatnya banyaknya tentang Islam gitu. Oh, Itu iya. seperti apa. Terus kan banyak yang di komentar netizen juga, ini hijrah nih keluarga Baby Romeo, itu seperti apa tuh tanggapannya tuh? Kalau hijrah tuh menurut aku gini, nggak tahu ya, setiap orang punya makna yang berbeda. Kadang-kadang kan hijrah itu tuh berpindah, kalau kata sebenarnya itu hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah Madinah ya Beb. Iya kan, kalau asal kata ya kita berbicara hijrahnya tuh begitu kan. Ada orang yang menyimpulkan bahwa hijrah itu dari hitam ke putih. Kan kita belum putih ya. Ibaratnya gitu ya. Oh gue udah hijrah. Wih, udah suci loh, berarti sudah meninggalkan kafah. Maksudnya Islam itu kafah nih, bener-bener total 100% udah kafah. Aku juga gak berani klaim diri aku sendiri begitu. Karena kalau aku berdua sama Bibi senangnya adalah kita bilang kita lagi belajar. Kalau misalnya konten-konten kita banyak yang berbau tentang ilmu-ilmu Islam, ya memang itu yang sedang kita pelajari dan aku pengen sharing. Karena buat aku sosial media bukan hanya diary, album foto keluarga bahagia, tapi di situ juga ada nilai manfaat walaupun secuil gitu. Jadi buat aku pribadi, aku sama Baby selalu bilang, lo hijrah? Enggak, gue gak hijrah, gue tuh belum kafah, gue masih belajar gitu. Tapi iya, gue pengennya bukan dibilang hijrah, tapi ini adalah proses gitu. Dan sampai mati loh Mbak proses itu. Gak ada orang, Ya justru itu karena sampai mati. prosesnya nggak berhenti. Jadi kalau nggak ada hijrah- titik. kalau Kalau hijrah hijrah tuh nyampe kan. Kalau hijrah itu Kan, Madinah. diartikan adalah perpindahan dari hitam ke putih gitu ya. Tandanya kita udah tahu gitu jadi putih dong. Iya, Nah, kita udah tahu dong, kita udah happy. sementara yang tahu putih itu kan Allah, maksud aku, gue bilang sama dia udahlah nggak usah Iya. memproklamirkan. Enggak, itu kita bukan sedang sesuatu hijrah. yang untuk proklamirkan. Menurut gue ya, ada hal-hal yang memang ya sifatnya nggak begitu gitu. Iya. Ada hal-hal yang sifatnya lebih ke dalam gitu. Karena ini proses, Bukan keluar. proses panjang sampai kita meninggal akan Oke. kita jalani. Tapi konten-kontennya itu tuh akan berlangsung sampai setelah Ramadan atau di bulan Ramadan Insya aja nih? Allah, insya Allah. Kalau misalnya memang ternyata orang-orang senang gitu ya, dan banyak yang nagih, Mbak lanjutin dong, lanjutin ya. Iya, kenapa enggak? Mas Baby, mungkin dengan perubahan ini sendiri kan berarti Mas Baby jarang kali keluar gitu kan. Apa karena kalau mau keluar ke sini Mas Messi bilang jangan Beb, nanti ini gitu. Takut nggak sih, seperti ada rasa takut gitu atau rasa gimana sebagai suami sudah berubah? Takut apa? Oke, takut aja Dilarang. dilarang gitu kan, karena sekarang kan udah artinya sudah mendalami banyak ilmu, larangan. larangan akhirnya enggak. Dia nggak ke disco, Mas, senang aja. Udah, dari dulu. Bukan, arti kan namanya Mas Baby kan masih sering ngumpul sama teman, sama musik Nggak juga pernah kan. di Family Man, di rumah melulu hidupnya. Di Nggak studio. tahu, gue sekarang memang lebih berpikirnya gini. Nggak tahu ya, sebelum dari dulu sebelum haji apa emang senengnya tuh di rumah. Aku lebih seneng ngobrolin hal-hal yang jelas gitu loh. Kalaupun keluar ya Kalau meeting. kalau keluar ya Keluar memang ya, launching gitu. Atau kalau meetingnya bisa di rumahku. Di rumah Di diangkut aja. semua. Ada orang Itu rumah lagi kan? di Romeo. Kayak Sabrina nih ke rumah. Kan studio di rumah. Ini nanti Pak Lexi katanya take second single nih. Pak Lexi mau lihat dong nyanyinya di studio. Ya ke rumah aja Pak. Katanya mau ke Kalau rumah. bisa dibawa yang ke Jadi rumah, lebih gimana? enak di rumah gitu. Atau kayak gini. Pak Lexi punya private begini gitu. Mas Baby kesini dong. Ya aku datang gitu. Tapi kalau misalnya kayak di mall atau di mana. Sama keluarga ya. Iya, palingan biasanya ya. aku lebih manfaatinnya sama keluarga. Kalau meeting udah jarang banget sih sampai Sesekali lah, tapi nggak pernah. Sesekali. Aku nggak pernah ngelarang ya kamu kalau mau Enggak pergi sih. ya.
Enggak sih, Kalau alhamdulillah. dia sih yang penting nggak ketahuan. Yang penting nggak ketahuan semua istri gitu. Suami ngomongnya gitu ya. Yang penting nggak ketahuan. Iya, sebentar lagi kan udah mau lebaran.